MgO min 610,8 kilojoule per mol. MgO terbentuk dari apa? Mg dan O. Mg dan O. Mg kalau logam itu selalu sendirian ya, ditemukan standarnya selalu sendirian. Jadi logam-logaman golongan 1A, 2A gitu selalu sendirian. Oke, seperti ini. Kemudian dalam keadaan standar selalu sebagai O2. O2. Gini ya. Nah, ini kamu setarakan. Berarti mana nih Mg udah sama. O-nya ini 2, ini 1. Berarti di sini setengah. Gitu ya. Berarti ini delta H sama dengan min berapa? 610,8 kilojoule. Oke, contoh terakhir delta HFNO plus 90,4 kilojoule per mol. NO dibentuk dari N dan O. N dan O. N dalam keadaan standar itu selalu diatomik, yaitu N2 gas ditambah O2 gas. Oke, kita setarakan berarti gimana nih? Boleh nggak di sini 2? Nggak boleh karena judulnya adalah delta H pembentukan standar 1 mol. Berarti gimana nih? Dikali setengah. Iya, di sini setengah. Jadi nilainya delta H ini adalah plus 90,4 kilojoule. Ini kalau kamu disuruh menuliskan delta HF-nya. Tapi kalau Bu misalnya ini dituliskan sebagai begini boleh nggak Bu? Misalnya ini N2. Nah, kalau misalnya kamu tuliskan seperti ini, berarti nilai delta H-nya harus kamu kalikan 2, ya nggak? Ya nggak? Ini 2 kali persamaan reaksi yang pertama nggak? Iya kan? Bu. Kalau misalnya kamu tuliskan seperti ini, berarti ini delta H-nya harus kamu kalikan 2-nya. Hasilnya berapa nih? 180,8 kilojoule. Paham ya? Jadi nilai ini 90,4 ini adalah untuk pembentukan 1 mol NO. Nilai min 610,8 ini adalah untuk pembentukan 1 mol MgO. Jadi kalau misalnya ini di sini 2 mol, ya udah kamu kaliin 2. Paham sampai sini yang dimaksud dengan delta HF atau entalpi pembentukan standar? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau tanya, Bu. Oke, boleh, silakan. Jadi kan ngitungnya saya tuh ngerti, cuman kayak hasilnya yang negatif sama plus itu gimana? Maksudnya? Yang delta H-nya itu hasilnya jadi negatif, delta H-nya jadi positif gitu, Bu. Ini udah dihitung sama sananya. Jadi ini Bu Vita juga nggak tahu nih. Ini udah dihitung sama sananya. Tapi nanti pas di materi selanjutnya kita akan belajar menentukan delta H dengan berbagai cara. Gitu ya. Nanti sudah diketahui di soal kalau yang ini. Ini min 28,5 udah diketahui di soal. Begitu? Itu yang ditanyakan bukan? Iya, Bu, itu. Gitu ya. Gitu ya. Ya mungkin sama ada yang menanyakan ini nih. Bu, ini dalam keadaan standar itu kita taunya gimana? Ini sebenarnya di buku BSE ada. Di berbagai sumber ada. Jadi unsur-unsur dalam keadaan standar itu ditentukan sebagai apa? Nanti bentuknya tabel itu di buku BSE kayaknya ada sih. Lihat. Nanti kamu cek aja. Jadi tapi kalau misalnya mau dihafalin bisa ditrikin. Jadi kalau misalnya logam-logaman itu dia selalu sendiri. Jadi kayak logam golongan 1A, 2A itu dia selalu sendiri. Kemudian yang diatomik kan kamu bisa hafalin kayak O2, N2, kemudian 7A. 7A itu juga semuanya selalu diatomik. Kalau 8A itu dia diatomik juga. Tapi ada beberapa yang dia bergabung sama unsur yang lain, tapi kayaknya nggak dibahas. Insya Allah nggak dibahas di kelas 2 ya. Dibahasnya di kelas 3 itu ada beberapa. Ternyata golongan 8A yang awalnya kita kira dia stabil, ternyata dia bisa dipaksa dikawinkan dengan atom yang lain. Nanti dibahasnya di pas kelas 3. Gitu ya. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya? Nah, kalau misalnya delta HF-nya sudah paham, untuk yang delta HD, insya Allah juga paham. Delta HD atau penguraian standar atau decomposition atau dissociation itu adalah kebalikan dari delta HF, kebalikan dari pembentukan. Oke, jadi contoh, misalnya
entalpi penguraian H2O. Diketahui di soal misalnya, di pen aja ya. Misalnya diketahui di soal delta HD-nya H2O plus 285,5. Oke, berarti H2O-nya itu sebagai reaktan karena penguraian. Ya nggak? Penguraian, diuraikan. Oh, berarti H2O-nya diuraikan. Berarti kalau misalnya dibikin persama reaksi, H2O-nya adalah sebagai reaktan, H2O menjadi apa ini? Unsur-unsurnya dalam keadaan standar, berarti menjadi H2 dan O2. Begini ya, terus kamu setarakan. H-nya di kiri 2, di kanan 2. O-nya di kiri 1, di kanan O2. Nah, ini kamu sama kayak yang pembentukan tadi, nggak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya ini setengah. Jadi nilai delta HD ini adalah untuk satu penguraian 1 mol H2O. Jadi di sini nilai delta H-nya sama dengan delta HD H2O yaitu plus 285,5 kJ. Nah, nilai delta HD itu adalah kebalikan dari delta HF. Jadi kalau misalnya tadi kamu lihat delta HF-nya H2O min 285,5, maka delta HD karena persama reaksinya ternyata dibalik, nilai delta H-nya kebalikan. Gitu ya. Oke, contoh satu lagi. Delta HD Fe2O3. Oke, berarti Fe2O3-nya yang diuraikan menjadi apa nih? Fe logam. Sendirian berarti. Berarti menjadi Fe saja, gitu kan? Kemudian sama menjadi O2. Ini ya. Kita setarakan Fe-nya di kiri 2, di kanan 2. O-nya di kiri 3, di kanan 2. Berarti gimana nih? 3/2. 3/2, gitu ya. Berarti nilai delta H-nya adalah plus 822,1 kJ. Oke, paham untuk delta HD dan delta HF? Paham lah ya? Oke, terakhir ke delta HC. Combustion, pembakaran. Oke, entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa tersebut pada keadaan standar. Ciri-cirinya adalah berarti melibatkan oksigen yang namanya reaksi pembakaran, berarti dia nanti plus O2 gitu ya. Kemudian pembakaran itu selalu merupakan reaksi eksoterm. Jadi yang namanya reaksi pembakaran itu nanti selalu eksoterm atau delta H-nya positif apa negatif? Eksoterm? Negatif. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya entalpi pembakaran CH4, bukan aja. Misalnya delta entalpi pembakaran dari CH4. Berarti kalau seperti ini CH4-nya yang dibakar, 1 mol CH4-nya yang dibakar. Gitu ya. Berarti kalau kita bikin begini, ditambah apa nih? Ditambah pembakaran, berarti ditambah O2, gitu kan. Kita anggap pembakarannya sempurna ya, berarti menghasilkan O2 sama H2. Ya. Nah, kita setarakan C-nya di kiri 1, di kanan 1, H-nya di kiri 4, di kanan 2. Oke, kemudian O-nya di kiri 2, di kanan 4, berarti dikali 2, gitu ya. Oke, pokoknya CH4-nya jangan dirubah-rubah. CH4-nya adalah 1 mol. Karena nilai ini, nilai min 802 ini adalah nilai untuk 1 mol pembakaran CH4. Ya, berarti delta H-nya sama dengan min 802 kJ. Nggak usah pakai mol lagi ya, karena di sini ini per mol ini adalah per mol CH4. Di sini nggak usah pakai mol karena di sini molnya beda-beda.
min 802 kJ ini adalah untuk 1 mol CH4, 2 mol O2, 1 mol CO2, dan 2 mol H2O. Kemudian contoh lain misalnya pembakaran metanol CH3OH min 638 kJ per mol. Berarti CH3OH-nya yang dibakar sama ditambah O2. Oke. Ini juga menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan C-nya di sebelah kiri. 1 di kanan 1, H-nya di sebelah kiri. 4 di kanan 2 berarti Dikali 2 kali 2. Kemudian O-nya di sebelah kiri 3. 3 ya. Di kanan 4. 4. Terus gimana nih? Ada yang punya ide? 4. Ini tapi udah ada di sini, nggak boleh dirubah, udah ada 1 ya. Berarti masih kurang 3 gitu kan. Di sini pokoknya harus berubah jadi 3 ya nggak? Kali 3/2. Iya, berarti dikali 3/2. Paham ya? Ini kan 4. Di sini ini udah nggak boleh dirubah yang CH3OH karena kan tadi 1 mol gitu kan. Oh, berarti udah kekurang 1, berarti tinggal 3. Berarti di sini harus jadi 3. Berarti dikali 3/2. Oke, berarti delta H-nya min 638 kJ. Terakhir yang penting, contoh terakhir ini penting, delta Hc dari karbon sendiri. Nah, tulisan Bu Vita terbaca nggak sih? Bu Vita merasa tulisan Bu Vita kok jelek banget di pen ya? Terbaca nggak, Nak? Baca, Bu. Terbaca ya? Aman ya? Aman, Bu. Oke, berarti C-nya dibakar. 1 mol C-nya dibakar dengan O2. Menghasilkan CO2. Begini ya. Oke, udah setara ya. Nah, kamu lihat di sini deh. Ini delta H-nya min 393,5 kJ. Kamu lihat di sini. Ini ternyata selain sebagai entalpi pembakaran C, ini ternyata bisa juga sebagai apa? Ada yang ngeh nggak? Entalpi pembentukan 1 mol gas CO2, Bu. Iya, betul. Ya nggak? Ini selain sebagai delta HC-nya karbon, gitu kan? Ternyata ini juga sebagai entalpi pembentukan 1 mol CO2. Jadi ini nilainya sama dengan entalpi pembentukan 1 mol CO2. Ya nggak? Ini pembentukan CO2 itu kan terbentuk dari C dan O. Ya kan? C dan O2 gitu kan? Nah, ini kamu harus perhatikan nanti kalau misalnya di soal ada seperti itu, yang diketahui delta Hc kok ditanya delta Hf. Oh, ternyata reaksinya bisa dianggap sebagai delta Hf-nya CO2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Udah selesai deh untuk materi. Oke. Gimana, Mat? Untuk besaran entalpi penguraian standar dan pembentukan standar itu berlawanan tanda, Ibu. Entalpi pembentukan standar dan entalpi penguraian standar. Tadi kamu yang tanyain pembentukan sama penguraian kan? Iya, Bu. Iya. Itu sama, hanya saja berlawanan tanda. Makanya persamaan reaksinya kan juga berlawanan. Gitu ya. Oke. Ini kita udah selesai sebenarnya untuk materi hari ini, cuman coba kita kerjain soal-soal latihan 3 ya. Nanti kita akan share pembahasannya, tapi coba kita kerjain bareng-bareng di sini. Beberapa saja, nggak perlu semua. Oke, coba kita kerjain nomor 1 ya. Nomor 1, tulislah persamaan termokimia reaksi berikut. Oke, misalnya kita kerjain yang mana nih? Yang 1B aja ya. Kita kerjain yang 1B aja. Yang 1B, reaksi penguraian NaHCO3 ya, yang ditanya ya. Ini di sini diketahui delta HD-nya, berarti udah decomposition, udah penguraiannya, adalah sebesar ini. Berarti kita bikin penguraian NaHCO3. Ini jadi apa kalau diuraikan?
Na sendiri. Na, logam itu sendirian ya. Terus Ya kan? H2 Kemudian H2, C kemudian C sendirian. sama Ini udah mulai hafal kan, berarti udah pada mulai hafal. Nanti lama-kelamaan bentuk standarnya hafal. Ini S dan O2. Ini gas, gitu kan. Nah, kita setarakan Na-nya sudah sama, H-nya gimana nih? hanya dikali Setengah, gitu kan. Kemudian C-nya sudah sama, O-nya gimana nih? kali 3/2. 3/2. Nah, ini dilengkapin di sampingnya. Nilai delta H-nya adalah plus 947,6 kilojoule. Gitu ya cara mengerjakannya nanti ya. Paham ya? Oke, paham? Paham. Paham. Bu, andai misalnya ini aku biar nggak ada tengah-tengahnya, setengah-setengahnya, nggak ada per-2/2-nya, boleh nggak misalnya dikaliin 2? Boleh. Tapi nanti delta H-nya juga harus dikalikan 2. Gitu ya. Oke. Ini satu udah, yang nomor 2 coba misalnya nih 2A saja yang kita jawab ya. Ini diketahui persamaan reaksi ini. Terus kamu ditanya nilai delta HF dari H2SO4. Oke, yang namanya delta HF itu berarti reaksinya kayak apa? Berarti H2SO pembentukan kan delta HF itu, pembentukan berarti H2SO4-nya sebagai produk begini kan? Terus di sini ada H2, ada S, ada O2, gini kan? Ini kamu setarakan. Di sini 2, S-nya 1, O-nya 2. Begini ya. Nah, ini kamu lihat. Persamaan reaksi ini, apanya dari persamaan reaksi yang diketahui? Kebalikan. Kebalikan. Terus? Bagi 2-nya. Kebalikan terus dibagi 2. Iya benar. Kebalikan terus dibagi 2 kan. Berarti ini adalah nilainya setengah dikali min. Jangan lupa minnya karena dibalik ya. Min 1882 kilojoule. Itu berarti hasilnya min berapa nih? 41. 941 kilojoule. Kita ikut ya. Min 941 kilojoule. Paham ya? Begitu pula dengan delta HD. Delta HD itu kan decomposition. Kamu bikin persamaan reaksinya dulu. Kamu bikin persamaan reaksinya nanti seperti ini reaksinya, tapi ininya 1 mol. Ya nggak? Berarti nanti delta H-nya ketahuan. Apakah reaksi pembentukan H2SO4? Berarti yang ditanya yang mana nih? Apakah reaksi pembentukan H2SO4 termasuk eksoterm atau endoterm? Berarti yang ditanya yang mana nih? Yang A ini kan? Yang A kan yang ditanya tuh, pembentukan H2SO4 itu kan berarti dari reaksi yang A ini kan, eksoterm atau endoterm, nanti silahkan dijawab. Paham ya? Berdua ya? Paham? Paham, Bu. Paham. Lanjut, coba yang mana lagi ya? Nomor 3 nih penting nih. Ada gram-gramnya, ada STP-STP-nya. Waduh. Ini kan baru kita pelajari pas kelas 10 kemarin kan. Oke, pada pembentukan 4,2 gram NaHCO3 dilepaskan. Nih, hati-hati. Dilepaskan kalor sebesar 47,38 kilojoule. Ini kamu disuruh ngapain sih? Buat persamaan termokimianya. Berarti bikin persamaan reaksinya, terus di sampingnya ada delta H-nya. Nah, tapi di sini ini 4,2 gram. Nah, berarti langkah pertama kita harus menghitung molnya dulu. Yang A ya. Yang A. Kita hitung mol dari NaHCO3. Mol kalau diketahui gram, caranya gimana? Per mr. Oke, per mr. mr-nya di situ udah diketahui. Berarti berapa tuh? 84 ya. Berarti hasilnya ini berapa mol? Ini berapa mol? 0,05. 0,05 ya? Kayaknya kita di pembahasan salah deh. Kita nggak teliti nulisnya 0,5 mol. Ya, ini mol dari NaHCO3 yang maksudnya ya. Oke, jadi gini cara bacanya. Berarti pada pembentukan 0,05 mol NaHCO3 dilepaskan, berarti nanti minus ya. Dilepaskan eksoterm kan? Minus kan?
Berarti dilepaskan kalor sebesar 47,38 kilojoule. Jadi 47,38 kilojoule ini adalah untuk berapa mol? Untuk berapa mol? 0,05. Nah, yang namanya persamaan reaksi itu kan apa ya, bisa dibilang jarang atau bahkan nggak ada yang pakai 0,05 depannya koefisien. Makanya kita bikin 1 aja ya, biar koefisiennya 1 gitu ya. Berarti kalau misalnya itu kan sama aja perbandingan lurus ya. Berarti kalau misalnya kita ini bisa gini, 0,05 nilai delta H-nya itu adalah min 47,38. Paham ya kenapa min ya? Berarti untuk 1 mol, ini 0,05 mol itu. Berarti untuk 1 mol delta H-nya berapa? Dikali 20. Iya, caranya kan berarti perbandingan lurus ya namanya ya, perbandingan senilai. Berarti sama saja 1 mol per 0,05 mol dikali min 47,38. Ini hasilnya adalah, tolong hitungkan. Berapa nih? Kalian 20. Min berapa? 2,369. 2,369. Harusnya komanya ntar 263,9 gini kali. Ya nggak? Ya kan kalau dikaliin 20 kan itu sama saja kan? Iya ya. Ini kilojoule. Paham sampai sini dulu? Paham ya? Nah, baru kamu bikin persamaan reaksi. Pembentukan kan yang A ini, pembentukan berarti NaHCO3-nya di sini ya, di kanan ya, sebagai produk ya. Berarti Na ditambah H2 ditambah C, kurang tempatnya, ditambah O2, maaf ya. Ini berarti 3/2, mana lagi? Ini setengah gitu kan. Di sini delta H-nya, ini 1 mol kan? NaHCO3-nya 1 mol kan? Berarti di sini nilainya adalah min 263,9 kilojoule. Paham nggak kira-kira? Paham atau bingung? Masih bingung? Masih meresapin? Oke, coba di screenshot dulu ya. Nanti coba diresapin lagi. Kita coba kerjain lagi ya, berarti yang 3B ya. Bu Vita, lebih. kayaknya salah deh. 947,6. Oh iya, ini kan dikali 20 ya. Bentar kan. 1 per 0,05 itu kan sama saja 1 per 1/20. Berarti kan sama aja 20. 20 dikali ini kan berarti harusnya 9 ya itu depannya ya. 8 nyimpen 1 berarti 9 ya. Berapa ini hasilnya? 947,6. 947,6. Kita cuma ngeh komanya doang tadi. Gitu ya. Min 947,6. Gitu ya. Cara cepat aja sebenarnya ini tadi 1 dibagi 0,05. 0,05 itu kan sama saja 1/20 ya. 1 dibagi 1/20 itu kan hasilnya 20. 20 kali itu sebenarnya kan 2 kalinya ini, terus komanya mundur 1. Cara cepat tapi kita malas hitung juga. Kita udah mikir yang lain-lain, jadi udah hitung-hitungnya udah lemah. Gitu ya. Paham atau bingung kira-kira ya? Lagi diresapin, Bu. Oke, kita kerjain yang 3B ya, biar lebih ngeh lagi ya. Kita seret aja, tapi biar nggak di sini. Kita seret ke pen aja. Oke, 3B nih. 3B pada penguraian 6,72 liter STP CH3OH dibutuhkan kalor sebesar 84,08. Dibutuhkan, berarti endoterm ya, maksudnya ya. Nanti delta H-nya positif ya. Oke. Nah, berarti ini kita cari molnya dulu sama, kita cari mol dari CH3OH. Ketika diketahui volume molarnya 6,72, maka cara nyari molnya adalah dengan cara nyari molnya
dibagi per 22,4. 22,4. Dibagi 22,4. Ingat-ingat ya, kalau diketahui volume molar standar dibagi 22,4. Kalau dia room berarti dibagi 24. Berarti ini 6,72 dibagi 22,4 hasilnya berapa ya? 3 berarti 0,3 ya? Ya enggak? Iya, kan? Ya, tolong dipastikan karena takut Bunda nggak teliti. Nah, berarti cara bacanya ini gimana? Oke, ini siapa yang bocor? Tolong Bunda. Oke, cara bacanya gimana? Berarti ini cara bacanya berarti pada penguraian 0,3 mol CH3OH dibutuhkan 84,08, atau kalau misalnya kita tulis 0,3 mol itu nilai delta H-nya adalah 84,08 kilojoule gitu ya. Nah, karena yang namanya persamaan reaksi, ini kan kamu disuruh nulis persamaan reaksi. Itu kan nggak ada tuh 0,3, 0,1 koefisien depannya, makanya ini kita rubah jadi 1 mol. Gitu ya. Nah, berarti kalau 1 mol di sini delta H-nya berapa kilojoule? Kayak tadi berarti 1 mol per 0,3 mol. Jadi mol yang ditanya, per mol yang diketahui dikalikan delta H yang diketahui. Plus 84,08. Atau terserah cara kalian, yang penting ini tuh intinya perbandingan lurus lah. Ini hasilnya berapa ya? Berarti kan 10/3, 3/10 ya, 10/3 ya. Berarti 840,8 dibagi 3, tolong dong kalkulator. Dibagi 0,3 ya, Bu? Ya, boleh begitu dibagi 0,3 atau mau dikali 10/3, terserah, bebas lah. Berapa hasilnya? 280,26. 280,26 kilojoule. Oke, ini berarti 1 mol nilainya segini ya. Nah, berarti kita bisa tulis ini penguraian. Berarti penguraian CH3OH-nya di kiri apa di kanan panah? Kiri. Di kiri. Kiri ya, berarti nulisnya CH3OH. Ini kan langsung diuraikan menjadi C, menjadi H2, menjadi O2. Gitu ya, kita setarakan, C-nya sudah sama, H-nya 4, berarti di sini 2, O-nya di sini 1, berarti di sini setengah. Begini ya. Ini berarti delta H-nya adalah plus 280,26 kilojoule. Ini 1 mol CH3OH ya. Begitu? Paham atau bingung? Bu, saya pengen tanya dong, Bu. Oke, silakan Ganesha. Ini kan untuk cari molnya itu yang dibagi 22,4. Itu berarti pakai suhunya itu yang suhu 0 dong, Bu. Berarti bukan pakai 25 untuk yang penguraiannya itu. Ini yang kayak Bu Vita bilang tadi, makanya Bu Vita tuh karena itu udah kesepakatan teori, udah jadi teori gitu ya. Ini kok disebutnya standar sih, padahal kemarin pas kita belajar stoikiometri yang namanya standar itu saat 0 derajat Celcius, saat kamar, saat 25 derajat Celcius. Tapi kenapa di termokimia pengertiannya lain gitu kan? Makanya itu bisa bikin kalian ambigu bagi kalian yang ngeh ya. Tapi kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti STP yang dimaksud adalah suhu 0 derajat Celcius. Begitu ya Ganesha ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nanti mungkin kalau pas kuliah ada yang bisa protes ke dosennya, Bu Vita dulu pas kuliah nggak serius, ya udah entalpi standar saat 25 gitu. Tapi kan dulu pas belajar stoikiometri, STP standar itu 0 derajat Celcius gitu kan. Bu Vita nggak ngeh, Bu Vita baru ngeh sekarang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 3C-nya nanti dikerjain sendiri, kemudian mungkin ini bisa lah ya. Yang 4 ini delta HF NH3 min 45,9. Kamu ditanya yang A, pembentukan 2 mol gas NH3. Sedangkan delta HF tadi pengertiannya adalah untuk 1 mol NH3 gitu kan. Kalau pembentukan 2 mol berarti ya 2 kalinya. Nanti ada di pembahasan, silahkan dicek. Nah lagi ya, mungkin yang perlu dibahas ya. Ini kali ya, yang 5B, A dan B saja. Kita sleeping tools dulu. Masih ada kan waktunya? Masih lah, 1 soal cukup. Oke, nomor 5.
Diketahui persamaan reaksi ini, tentukan zat yang dibakar. Ini benar ya reaksi pembakarannya. Kan ditambah O2, reaksi oksidasi. Ini sebenarnya reaksi perkaratan juga. Oke, zat yang dibakar. Berarti zat yang dibakar apa? Zat yang dibakar apa? Fe3O4. Hah? Zat yang dibakar apa? Ayo. Fe 3Fe. saja dong. Iya, Fe-nya ini yang dibakar gitu kan. Dibakar menghasilkan Fe3O4. Gitu ya. Nah, kemudian yang B, kita kerjain sampai yang B aja tapi ya. Perubahan entalpi atau delta H pada pembentukan 116 gram Fe3O4. Oke, berarti kita apain nih? Gramnya ini. Cari mol. Kita rubah menjadi mol, kita cari molnya. Ya nggak? Berarti ini kamu cari molnya dulu. Oke, ini cara baca persamaan reaksi ini dulu deh. Biar lebih ngeh lagi. Berarti gimana? 3 mol Fe ditambah 2 mol O2 menghasilkan 1 mol Fe3O4 itu melepas 1118 kJ. Jadi di sini min 1118 kJ itu untuk berapa mol Fe3O4? 1 mol. 1 mol. Sedangkan di sini yang ditanya adalah sekian mol. Kita cari molnya dulu makanya. Gitu ya, paham ya? Alur berpikirnya paham dulu? Paham ya? Oke, berarti ini kita cari mol dari Fe3O4. Kalau diketahui gram, nyari molnya gimana? M per MR. M per MR. Berarti 116 M-nya masanya per MR-nya berapa? Hitung Fe3O4 berarti 56 kali 3 ditambah 4 kali 16. 56 kali 3 150 ditambah 18 168 ditambah 32 64. Berapa nih? 232. 232 ya. Oh, pas nih angkanya. Berarti ini hasilnya adalah 0,5. 0,5. Gitu ya. Nah, ini kita terjemahkan dulu. Untuk 1 mol Fe3O4 itu delta H-nya nilainya adalah min 1118 kilojoule. Nah, kamu ditanya untuk 116 gram atau dengan kata lain untuk 0,5 mol, gitu kan? Untuk 0,5 mol Fe3O4 delta H-nya berapa? Gitu nggak yang ditanya tuh? Maksud pertanyaannya begitu kan? Oke. Gimana nih berarti? Bagi Ya 2. udah tinggal ngali. 0,5 mol ya dibagi 2 atau begini ya. Kalau misalnya di ini dikali min 118. 1100 berapa nih hasilnya? 559. Iya, Bu. Ya kan? Udah selesai. Paham? Paham ya? Begitu pula nanti kalau kamu ditanya yang D nih. Perubahan entalpi pembakaran 1 mol Fe. Oke. Pembakaran 1 mol Fe padahal delta H di sini diketahui untuk berapa mol Fe? 3. Untuk 3 mol Fe nilainya min 1000 ini ya, berarti untuk 1 mol Fe berapa? Sama kayak ini tadi caranya. Dan seterusnya. Udah ya, ini aja. Ntar kalian kebanyakan. Nanti ada di pembahasan, so kita nanti minta maaf kalau ternyata pembahasannya mungkin ada yang nggak teliti, kayak tadi kita ngerasa kemarin kita salah ngitung yang 0,5 mol tadi. Nanti silahkan di ini sendiri, atau nanti bisa WA Bu Vita. Bu, ini bener, Bu, ini salah nggak? Gitu boleh. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Vita akhiri? Ada yang mau ditanyakan kah? Enggak ya, aman ya. Minggu depan kita belajar menentukan perubahan entalpi secara kalorimetri dan dengan hukum Hess. Oke, silahkan di-on-kan kameranya. Kita mau screenshot. Ibu maaf. Naswa Syua nih Syuara gabung hadir nih. ya? Iya, Oh Bu. iya. Oke. Oke, silahkan di-on-kan kameranya. Oke, Rif, kita nih udah izin. Di-on-kan kameranya, kita mulai dari slide pertama, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, Hana Benudi nggak hadir ya.
Hitung. Slide pertama 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Aura. Nanti dikirim ke Bu Vita ya. Oke, yang pegang Zoom hari ini siapa? Syifa. Iya, Bu. Oke, nanti dikirimkan report Zoom-nya juga ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan mungkin yang belum mengerjakan remedial, langsung dikerjakan saja remedialnya. Masih Bu Vita tunggu sampai nanti sore jam 5. Kemudian catatan, Bu Vita minta tolong karena catatan akan Bu Vita masukkan ke nilai tugas. Silahkan dikumpulkan. Bu Vita untuk semester ini hanya minta kalian mengumpulkan 2 kali catatan, yaitu bab pertama kemarin hidrokarbon sama nanti bab ketiga. Jadi silahkan tolong banget dilengkapin nama-nama yang ada di list yang kemarin di-share sama ketua kelas. Gitu ya. Paham ya? Bu Vita akhiri, terima kasih untuk hari ini. Untuk yang ke sekolah, stay safe dan hati-hati, tetap jaga prokes. Bu Vita akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi